di SMP Negeri 1 Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, bidang studi IPA, Universitas Negeri Malang. Hari ini Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktek ujian kinerja. Inilah video saya selengkapnya. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, salah satu teman kalian memberi doa. Ada siapa ya? Saya. Oh, ya, apa mari. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, guru akan absen kehadiran kalian dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk. Masuk. Udah sakit lagi. Dia sakit lagi. Kenapa dia sakit? Dian. Hadir. Rosin. Hadir. Hafiz. Hadir. Yusuf. Hadir. Kenapa dia sering sakit tidak ya? Hadir. Jangan ribut Reza. Kalian sarapan apa tadi pagi? Nasi kuning. Pasti kalian beli di kantin kan? Iya. Jadi harus makan dari rumah, jangan selalu beli di kantin. Karena kalau beli di kantin, tunggu istirahat dulu baru bisa makan. Terus baru bisa beli, bisa makan. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan. Karena materi kita pada minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Aku sudah lupa. Ya. Hewan-hewan penghasi listrik. Ada lagi yang masih ingat? Sama. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang hewan-hewan penghasil listrik. Siapa yang masih ingat? Contoh dari hewan-hewan penghasil listrik? Ya. Rama. Ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah lagi. Lele elektrik. Hiu kepala mantil. Hiu kepala mantil. Belut elektrik. Belut elektrik. Ikan pari elektrik. Ikan pari elektrik. Mantap. Berarti kalian semua masih ingat. Ya. Berikut. Coba kalian perhatikan. Guru membawa sesuatu. Apa ini? Jadi ini adalah lampu. Apa? Lampu hias. Biasanya kalau di Papua kita ini bilang lampu Natal. Tapi ini sebenarnya lampu hias. Coba kalian perhatikan. Kalau buncok di sini. Coba kalian lihat. Bagaimana nyalanya? Warna-warni. Apakah semua lampu menyala? Ganti-gantian. Ini lampu nyala semua, hanya dia kedap begini. Oh, dia nyala semua dari sini sampai di ujung sana nyala semua. Soalnya dia bergantian kedap kedip. Nyala semua toh? Sekarang coba Nora. Sabar. Kalian perhatikan lampu ini ada berapa lampu? Ada 6. Nora coba. Stop kontaknya yang pertama. Nyala berapa? 2. Yang 4 nyala tidak? Coba kasih mati. Sebelah ganti yang sebelah. Nyala tidak? Yang mana mati? Iya. Tidak tahu. Mati. Yang
seri dan paralel. Ini adalah contoh dari rangkaian seri. Kalau satu ini dicolok ini di stop kontak, semua akan menyala. Beda dengan tadi. Kalau stop kontaknya dikasih nyala satu, berarti nyala hanya dua. Dikasih mati, yang satunya lagi dikasih nyala hanya dua. Kecuali dikasih nyala semua, baru enam-enamnya nyala. Itu namanya rangkaian apa? Namanya rangkaian paralel. Kita akan belajar tentang materi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, kalian lihat di sini, ini fokus. Ya, ini tujuan. Pengertian rangkaian seri dan paralel dengan benar. Nomor 2, siapa yang baca? Ibu. Ya. Setelah melihat tayangan video tentang berbagai sumber energi listrik, literasi dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis berbagai sumber energi listrik dengan tepat. Tuh, nomor 3. Saya. Nah, Mari. Setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menyajikan hasil rancangan rangkaian seri dan paralel berupa gambar rangkaian seri dan paralel dan membedakan antara rangkaian seri dan paralel dengan tepat. Betul. Jadi pada pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan, yang harus kalian mengerti. Nah, dalam pembelajaran ini juga Bu Guru akan melakukan penilaian. Nova, jangan terlalu bermain. Jadi akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu akan menilai tanggung jawab kalian dan kerjasama, termasuk sikap yang kayak apa tadi. Nanti akan menilai, oh ternyata dia belajar sering baik. Berikutnya adalah penilaian pengetahuan. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, tadi saya sudah paham sehingga nilainya 100, atau tadi saya tidak paham sehingga nilainya mungkin hanya 20. Jadi akan dites dengan tes pengetahuan. Yang terakhir adalah tes keterampilan. Jadi keterampilan itu apa yang dinilai? Saat kalian berdiskusi, menyelesaikan LKPD tepat waktu, cara kalian mengerjakan praktikum, dan satu lagi apa? Saat kalian presentasi terakhir. Presentasinya seperti apa? Itu yang dinilai. Jelas? Sampai di sini apa ada yang bertanya? Tidak. Ada yang belum jelas? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mulai dengan coba kalian baca ini. Guru akan setelkan video pembelajaran. Jadi semua yang masih menghadap ke sana, menghadapnya ke sini. Bluetooth mode. Sumber-sumber energi listrik. Tahukah kamu bagaimana cara membangkitkan energi listrik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa hanya dari minyak bumi dan batu bara saja? Mengingat keterbatasan energi tambang, kini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara, tetapi juga dari energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Sumber-sumber energi tersebut merupakan energi alternatif karena ketersediaannya di alam yang dianggap sangat melimpah atau tidak akan pernah habis jika digunakan. Agar mengetahui berbagai sumber energi alternatif tersebut, simaklah penjelasan berikut ini dengan saksama. A. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi listrik. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang video tadi? Tidak ada buku yang bertanya. Jadi kita ini kalau di kabupaten kita, listrik kan sering mati. Sumber listrik kita dari mana? Dari mana? PLN. PLN pakai bahan bakar apa? Betul, jangan takut dengan pakai bahan bakar. Nah, ini adalah sumber energi alternatif apabila solar habis. Apa tadi?
satu kesatuan. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel. Jenis rangkaian. Siapa? Sebutkan. Seri dan paralel. Seri dan paralel. Dua. Nanti kita akan bahas. Kalian sudah Paralel. seri dan paralel. Sekarang kita akan merumuskan. Kalian di rumah ada lampu listrik di rumah? Ada. Kira-kira untuk menghemat dari yang video tadi yang kalian sudah nonton, kira-kira kalau untuk menghemat daya listrik yang kalian gunakan, lampu di rumah kalian itu kalian rangkai secara apa? Seri atau paralel? Seri. Kelompok satu dia hemat, kelompok sini bilang seri, kelompok dua iya biar kalau hemat lampu otomatis hemat biaya. Ya, rangkai secara apa? Apakah secara seri atau secara paralel? Seri. Kelompok sana seri, kelompok sini seri. Kenapa? Karena kalau makanya kalau saya itu kalau saya paralel. Ada ganti. Biasa kan paralel. Tadi juga kelompok sana bilang seri, sekarang dia pindah ke lain kaki, dia pindah ke paralel. Kenapa? Kalau saya paralel kan kalau macam di dalam rumah, kalau seri kan itu hanya satu aliran atau jadi kalau macam dikasih top kotak nanti semua lampu menyala jadi bikin habis kayak listrik begitu. Kalau paralel. Tapi Bu, Sama kita menurut kelompoknya dia, terserah dia. Berikut sama yang seri, mau pertahankan seri tadi. Jadi mas seri. Kalau paralel itu lebih membutuhkan banyak kabel, jadi biayanya lebih mahal kalau pengobatan. Tapi memang kalau untuk penghematan listrik lebih ke paralel karena kalau kita bisa kasih lampu saja, jadi lampu yang lain tidak bisa digunakan. Jadi jawabannya sebenarnya sebagian tetap Kan dari pertanyaannya biaya hemat, itu kan di situ pertanyaannya. Kita simpan jawaban kalian. Jadi kelompok satu yang jawab paralel, kita simpan. Kelompok tiga yang jawab seri, kita simpan. Nanti kita praktek dulu baru kalian tahu ternyata sebenarnya jawaban yang benar adalah apa. Itu kan masalah bagi kita. Apa sih? Oh ternyata saya seri, oh saya pilih paralel. Nah itu masalah. Nanti kita akan pecahkan masalah di dalam LKPD setelah kita praktek baru kalian tahu. Jelas? Adonia. Kelompok tiga diketahui oleh Andika. Andika tanya di mana? Andika. Jadi kelompoknya mau ketua kelompoknya adalah Andika. Berapa tadi LKPD-nya? Dua saja? Ya. Tiga. Silakan kalian melihat LKPD-nya, buku kasih waktu 1 menit. Lihat LKPD-nya apa kira-kira kalian baca. Dilihat kira-kira apa yang akan kalian kerjakan pada LKPD tersebut. Silakan lihat-lihat. Sudah? Kalian sudah lihat? Sudah. Perhatikan, perhatikan di sini. Jadi nanti kalian disuruh merangkai seperti ini. Nanti guru bagi alatnya dan kalian merangkai seperti ini. Ini adalah contoh rangkaian seri. Jadi lampunya ini sejajar, ya. Ini ada
penghubungnya. Ini namanya saklar, ini kabel. Kita akan menggunakan sumber energi. Ini sumber energi, power supply yang digunakan. Nanti kalian perhatikan, di sini ada ketentuannya nih. Jadi kalian gunakan yang 6 volt. Jadi jangan lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, nanti lampu ini meledak. Karena ini yang 1,5 tambah 1,5 hanya 3. Kalau kurang tidak apa-apa, tapi nanti nyalanya agak redup, nggak terang. Jadi jangan sampai lewat dari 6. Nanti dia meledak. Sudah? Berikut, ini kan ada 2. Yang lain perhatikan, ini ada 2. Ini ada biru sama ada hitam dan merah. Jadi kalian colokkan di sini di arus DC, jangan di arus AC. DC ini kan arus arah, ini arus bolak-balik. Jadi kalian contoh ya, gue kasih ini. Ini yang kabel merah ini, kalian colok di sana. Sesuai kabelnya. Jangan colok sembarang-sembarang. Nah, ini kalau sudah dicolok, ini kalian kasih saklarnya kasih ke angka 1. Nah, nyala kan? Nyala. Jadi kalian lihat di RKPD setelah merangkai, ini kalian colokkan di sini. Perhatikan nyalanya seperti apa. Apakah dia nyala semua? Terus apakah sama-sama terang atau tidak? Berikut yang nomor 1B itu di situ bilang jika salah satu lampu dicabut, ya nanti kalian cabut. Nanti kalian perhatikan apa yang terjadi dengan lampu berikutnya. Terserah nanti kalian mematikan atau menyala sesuai dengan praktek yang akan kalian lakukan. Ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri ini jelas? Jelas. Berikut, Ibu akan coba ini yang rangkaian paralel. Rangkaian paralel sebenarnya seperti ini. Jadi lampunya ini sejajar depan belakang. Sama seperti tadi. Kabel yang merah kalian colokkan di warna merah ini. Yang hitam di warna yang paralel. Kemudian kalian cabut salah satu. Sesuai dengan RKPD, perintahnya apa? Cabut satu, apa yang terjadi? Nanti kalian akan perhatikan. Sampai di sini ada yang bertanya. Ini kalian bikin seperti ini.
Sesuaikan ini. Udah kasih alam. Jangan. Apa yang terjadi? Lampunya bagaimana? Ini nyala setengah. Ini kecil. Ini nyala setengah. Berikut yang langkah berikutnya. Iya. Berikutnya apa? Cabut, kamu sudah bisa langkahnya. Satu. Yang ini kayaknya. Apa yang terjadi? Mati. Nanti kalian terus dikasih. Kalau sudah kalian uji RKPD, apa hasil dari praktek kalian? Kamu kali. Tapi bikin dari KPU saja. Bikin dari KPU saja. Ini sekarang ramai sama kayak itu. Kita bikin apa seri dulu? Perhatikan lampunya seperti apa. Aduh, daerahnya kurang terang itu. Kita perhatikan. Ini kurang halus. Perhatikan. Ini yang diwarnai hanya lampunya saja. Jangan video, belum gambar. Gambar. Ada yang gambar, ada yang diwarnai. Ada yang cek jawabannya. Tadi mau nanya sedikit. Anak kok sama-sama? Ada yang bagian pertama. Yang seri mana? Oh, seri. Ini sudah dengan warnanya nih. Warnai warna. Karena warnanya ini. Ada kuning. Ininya apa? Kelompok satu, rupanya presentasi
kasih banyak. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tugas pertama yaitu kita disuruh mencari sumber-sumber energi. Sumber energi alternatif terbagi menjadi terdiri atas 4, yaitu dari sumber energi matahari, sumber energi angin, sumber energi air, dan sumber energi makhluk hidup. Gambar pertama, panel surya, sumber energinya yaitu dari matahari. Di sini saya ada gambar. Pertama, rangkaian seri. Coba temannya satu pegang, biar dia yang jelaskan, kalian punya pegang. Satu pegang. Nah, nanti dia pegang apa? Studi kan? Oke, sudah. Apa dua? Tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat ikut kelompok dua. Baik, selamat pagi. Saya program dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil seperti kelompok kami. Mari, temani yang satu yang bagian. Yang pertama saya akan membacakan tentang berbagai sumber energi listrik. Ada 4 sumber energi listrik. Yang pertama adalah sumber energi matahari. Proses terjadinya sinar matahari menyinari panel surya dan panel surya mengalirkan adalah Kelompok 3, perhatikan kelompok 3. yang pertama adalah rangkaian seri dari lampu 1A dilepas bagaimana keadaan lampu yang lain jika salah satu lampu dicabut. Yang kedua adalah rangkaian paralel dari rangkaian 2B jika salah satu lampu dilepas bagaimana dengan keadaan lampu yang lain. Jika salah satu lampu dicabut maka lampu yang lain akan tetap menyala karena rangkaian listriknya tidak bercabang alias perbedaan aliran. Jadi jika satu yang dicabut maka yang lain masih bisa menyala. Kesimpulannya, pada rangkaian seri nyala lampu redup dan jika salah satu lampu dilepas maka lampu yang lainnya akan padam. Sedangkan pada rangkaian paralel nyala lampu terang dan jika salah satu lampu dilepas maka lampu yang lain tetap menyala. Sekian dari kelompok kami, saya membuka sesi pertanyaan dan curhat, jadi mohon dalam panjang. Ayo, kelompok 1 dan kelompok 3. Hai teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk menyampaikan perasaan saya ke dia. Oke, yang pertama saya akan membacakan berbagai sumber energi. Oke, gambar pertama yaitu sumber energi matahari. Proses terjadinya sinar matahari menyinari panel surya dan panel surya mengalirkan arus listrik. Yang kedua, sumber energi angin. Proses terjadinya energi angin memutarkan kincir. Apakah rangkaian pada gambar 1A itu rangkaian seri? Saya lanjut, gambarkan rangkaian listrik dengan susunan seperti gambar B sehingga dua lampu menyala terang. Oke, dan ini juga kita lampu kuningnya full karena disuruh lampunya menyala terang. Terus dari rangka 2B, jika salah satu lampu dilepas, bagaimana dengan keadaan lampu yang lain? Jawabannya, jika salah satu lampu dicabut, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Terus disebut apakah rangkaian pada gambar 2A rangkaian paralel? Oke, kesimpulan, pada rangkaian seri nyala lampu redup dan jika salah satu lampu dilepas, maka lampu yang lainnya akan padam. Sedangkan pada rangkaian paralel nyala lampu terang dan jika salah satu lampu dilepas, maka lampu yang lain tetap menyala. Oke, saya akan membuka sesi tanya jawab, bukan sesi curhat, jadi dipersilahkan. Ayo, kelompok 1. Kelompok 2.
Yang biomass itu kan merupakan energi dari makhluk hidup. Ini contohnya apa? Tapi itu biasa ada yang kembangkan itu dia gali, dia punya tanah terus ditutup nanti dia itu pakai dia nguap jadi ada yang listrik, jadi listrik. Boleh. Boleh. Jawab deh. Iya, yes. Yes. Pakai mungkin ada lagi yang sudah. Rangkaian Seri. rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu lampunya redup atau terang? Redup. Kalau apabila dicabut salah satu lampunya kenapa mati? Karena listrik. Nah itu. Jadi dia mati. Berikut adalah rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel berarti kalau lampunya Terang. terus kalau salah satu dicabut, Salah satunya menyala. salah satunya tetap nyala. Kenapa? Karena jalannya masing-masing Masing-masing cabang. Terus berdasarkan tadi pertanyaan ibu di depan, kira-kira di rumah kalian dirangkai secara seri atau paralel? Yang berarti berpindah hati. Tadi Di rumah tuh seperti apa? Pertanyaan yang pertama kan beda sama pertanyaan ini. Pertama yang bilang yang Kenapa pertanyaan? kalau kita hematnya tetap seri. Karena kalau jalannya lebih redup. Terus dia juga cuma satu cabang, jadi dia menghemat biaya. Gitu. Ya. Kelompok. Dari hasil kita coba tadi. Dia berbagi listrik. Tadinya paralel. Paralel. Pertama saja ke paralel. Yang di hati paralel. Anjay. Sekarang begini, kalau rangkaian seri, contoh kamu hanya punya satu stop kontak. Begitu kamu kasih nyala, kan otomatis semua nyala. Iya. Semua ruangan nyala. Mau kamar mandi yang gak digunakan juga nyala. Mau kamarmu yang kamar kakakmu, kamar adikmu semua nyala. Ruang tamu semua nyala. Jadi satu rumah itu semua nyala. Emang tidak kira-kira? Tidak. Kalau rangkaian paralel memang agak mahal karena butuh kabel yang banyak. Iya. Begitu, oh saya selesai mandi kasih padam keluar. Oh saya selesai belajar di kamar saya kasih padam. Jadi ya hemat. Paralel. Kan kita bahas masalah hemat. Sampai di sini ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Kedua. yang paling bagus itu adalah kelompok sudah, kalau sudah kita akan menuliskan ke sini. Sambil teman kalian menuliskan rangkuman KPD kumpul. Ayo KPD. Nomor 3 KPD semua kumpul.
Sudah. Kalau yang sudah itu berarti tadi memperhatikan baik-baik. Siapa? Anak. Doa tenang Bu. Sudah. Kalau sudah kalian jangan lupa ini materi kita sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan materi kita yaitu tentang upaya menghemat energi listrik. Jadi kalian belajar dulu di rumah sehingga begitu kalau kita belajar kalian sudah punya bayangan, punya bekal. Dari awal sampai akhir pembelajaran tadi kita akan merefleksikan kira-kira selama belajar apa yang sudah kalian dapatkan. Jelasnya pasti ilmu. Ilmunya kan ilmu apa? Kita kan sudah ini kan belajar tentang apa? Tentang fisik dinamis. Jadi kita mau refleksikan. Siapa yang mau refleksi? Kira-kira hari ini dia apa yang sudah didapat pada hari ini? Saya senang dengan pembelajaran ini karena ada tayangan video pembelajarannya. Karena ada tayangan video pembelajaran. Sekali lagi yang Saya. Ya, Nora. Saya senang dengan pembelajaran ini karena ada prakteknya. Karena ada prakteknya pada apa? Praktek rangkai sel listrik seri dan paralel. Ya, praktek rangkaian seri dan paralel. Ada lagi yang mau refleksi? Ya. Saya dapat merangkai rangkaian seri dan paralel. Iya, yang Aki dapat merangkai rangkaian seri dan paralel. Ada lagi? Ada lagi? Ini. Saya dapat mengetahui sumber energi alternatif. Dapat kalian sudah bisa berdiskusi dengan baik, sudah bisa presentasi. Hanya dalam menyampaikan timbal balik ada kelompok yang tidak menjawab, karena kan tidak menjawab, ada yang tidak bertanya. Nah, itu saja. Jadi semoga di pembelajaran berikutnya kalau timbal balik tanya saja apa yang ada dalam otak kalian tanya. Terus bagi kelompok yang lain kalau temannya presentasi, Jangan cari Isa. kelompok yang lain Diam. yang presentasi bukan diam, berusaha untuk mencari jawaban. Jangan hanya presentasi, kan kasihan. Sudah presentasi, terus temannya bertanya, dia lagi yang harus menjawab. Jadi kalau bisa teman sekelompoknya bantu menjawab. Sudah? Kalau sudah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Ada yang memimpin doa? Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Siap.